Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hasil jawaban UTS mata kuliah Double Learning. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin Aziz, NIM 220401010027. Kemudian Salman Asis Parohi dengan NIM 220401010011. Baik, adapun yang akan kami bahas pada kali ini, yaitu yang pertama, pengertian algoritma gradient descent, yang kedua, dataset Bayesian MN, MNIST, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir hasil uji menggunakan Google Colab. Baik, untuk yang pertama, pengertian algoritma gradient descent. Gradient descent adalah algoritma pengoptimalan yang digunakan untuk meminimalkan suatu fungsi dengan menyesuaikan parameternya. Dalam langkah-langkah kecil, umumnya digunakan dalam pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan model dengan minimalkan fungsi kerugian yang mengukur seberapa baik prediksi model sesuai dengan data yang aktual. Dataset Fashion MNIST. Fashion MNIST adalah dataset yang berisi 7.000 gambar grayscale 28 kali 28 pixel dari 10 kategori pakaian, misalnya the shirt, sandal, dan sepatu bot, dengan 60.000 gambar untuk pelatihan dan 10.000 gambar untuk pengujian. Dataset memiliki 10 kelas pakaian, termasuk the shirt, trouser, pullover, dan ankle boot. Digunakan untuk eksperimen dan benchmark dalam image classification, menguji kemampuan model dalam mengenali pola pada gambar pakaian yang lebih kompleks daripada dataset MNIST. Oke, Baik, berikutnya berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Terima kasih Mas Solihuddin. Nah, jadi pembahasannya saya akan menjelaskan kurva yang di sini. Jadi maksudnya kurva yang pertama di sini. Jadi gradient descent itu digunakan untuk mencari model dengan loss atau cost function yang paling kecil atau selisih prediction dengan aktualnya itu yang paling kecil. Nah, jadi kalau misalkan kita itu ada namanya learning rate, jadi rumusnya itu seperti ini. Jadi W itu adalah bobot, kemudian di sini ada notasi ini adalah learning rate. Nah, kemudian di sini ada turunan parsial JW, kemudian turunan parsial juga W. Nah, di sini misalkan W itu di titik ini. Nah, ini W. Nah, ini tujuannya kita itu akan em, menuju ke titik paling bawah, yaitu dengan log loss atau loss yang paling kecil, jadi global minimum. Tujuannya global minimum itu apa? Untuk mencapai titik paling rendah atau titik paling kecil antara selisih dari jarak hasil prediksi dengan hasil aktualnya. Jadi eh, model tersebut misalkan dia memiliki log loss paling kecil, berarti dia eh, memiliki hasil yang lebih akurat, seperti itu ya. Prediksi dengan aktualnya itu memiliki hasil yang semakin mendekati atau akurat. Jadi nanti tujuannya learning rate itu seperti kalau misalkan ini seperti ini kalau learning rate-nya seperti ini itu terlalu kecil ya. Jadi learning rate itu dia akan apa namanya, pembelajaran setiap langkahnya. Jadi kalau misalkan dia turun ke sini, nah itu kita misalkan learning rate itu eh, apa namanya, bisa disetting biasanya menggunakan 0,1 atau 0,01 dan 0,001. Semakin kecil learning rate, dia langkah pergerakannya itu semakin kecil. Nah, jadi membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini kalau misalkan seperti grafik yang A ini dia terlalu kecil. Kalau misalkan dia terlalu tinggi learning rate-nya, datanya misalkan learning rate-nya kita buat
itu lebih dari 0,1 atau misalkan 1 atau 2. Nah, dia jarak lompatan antar titiknya itu terlalu tinggi. Misalkan titik sini terus dia lompat ke titik ini dan titik ini. Nah, ini too large of learning rate itu menyebabkan update yang terlalu drastis di mana nanti hasil dari kurvanya itu kurang convergen seperti ini. Jadi nanti hasilnya itu cenderung tidak akurat seperti itu. Yang kita inginkan itu learning rate-nya itu optimal. Jadi dia itu cukup untuk melakukan langkah-langkah demi langkahnya sehingga dia mencapai namanya titik global minimum tadi yang saya jelaskan. Seperti itu. Jadi learning rate-nya biasanya kalau kita gunakan, kalau saya menggunakan default dari SGD, Stochastic Gradient Descent itu 0,01 seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan hasil dari pemaparan menggunakan analisa menggunakan gradient descent menggunakan Google Colab. Jadi yang pertama kita akan melakukan import data. Nah, import data dari itu dari apa namanya? Import datanya dari TensorFlow menggunakan API keras. Kemudian setelah import data kita import juga date time-nya. Kemudian kita memastikan GPU-nya menggunakan apa namanya Google Cloud ini menggunakan GPU dari komputer saya kebetulan menggunakan NVIDIA, jadi untuk mempercepat proses penghitungan. Kemudian setelah itu, nah kita menciptakan dulu seperti ini. Jadi datasetnya itu kita bagi menjadi 255 apa namanya test datanya seperti ini. Ada 255 per 0, nanti setiap extrainnya itu dibagi ada 225 dan extestnya 255 juga. Kemudian setelah itu kita cek dulu datanya random ya. Di sini ada import matplotlib library, kemudian ada nampinya kita cek random. Jadi dari 1/1000 datanya seperti ini contoh datanya, data yang dari dataset fashion MNIST tadi. Kemudian kita class name-nya tadi ada 10. Nah, jadi ada 10 macam data. Nah, kita definisikan di sini dulu dia ada t-shirt, trouser, pullover dan lain-lainnya menggunakan class name. Kemudian kita buat eksperimen pertama. Jadi eksperimen pertama yang pertama itu siapkan tempat penyimpanan hasil eksperimennya, kita buat menggunakan di rekam data, kemudian log sgd16, kemudian date-nya kita setting, kemudian kita buat foldernya dengan default waktunya. Kemudian tensor byte-nya seperti ini. Kemudian kita definisikan struktur deep neural network-nya sesuai konfigurasi dan hyperparameter yang diinginkan. Jadi di sini ada model keras sekuensial, kemudian ada flatten, jadi mengubah nanti shape-nya dari yang awalnya bentar, 28 menjadi 28, menjadi 28 pixel intinya. Kemudian di sini ada dense juga, kemudian ada activation software-nya. Jadi ini untuk input layer-nya, hidden layer-nya, dan output layer-nya seperti itu. Kemudian dari sini kita menggunakan kompilasi DNN dengan metrik pengukuran kinerja dan optimizer yang diinginkan. Kita menggunakan loss-nya nanti menggunakan sparse categorical consent cross entropy, kemudian optimizer-nya menggunakan SGD, stochastic gradient descent, kemudian matriksnya kita tujuannya akurasi. Kemudian kita summary. Jadi yang kita akan menanyakan deskripsi model yang sudah didefinisikan. Kemudian yang di sini yang paling penting. Jadi dalam eksperimen ini kita menggunakan yang pertama itu 20 epochs, artinya 20 apa namanya langkah. Kemudian kita menggunakan 20% dari training set dipisahkan melalui validation speed di sini 20%. Kemudian batch size-nya yang eksperimen pertama kami menggunakan 1 seperti itu. Kemudian hasilnya seperti ini. Didapatkan hasilnya itu adalah akurasinya itu sebesar 86%, kemudian loss-nya itu sebesar 0,4. Nah, ini hasilnya cukup baik untuk eksperimen pertama. Kemudian eksperimen kedua bedanya itu di eksperimen kedua menggunakan epochs-nya itu langkahnya itu 50. Setiap langkahnya itu kita menggunakan 50, kemudian ada 50 langkah maksudnya. Kemudian validation speed-nya tetap 0,2, artinya 20%. Kemudian batch size-nya kita menggunakan 32. Jadi sekali langkah itu memproses 32 data. Kalau yang awal tadi menggunakan setiap langkah itu menggunakan 1 data batch size-nya. Kalau yang kedua tadi menggunakan 32 data dan hasilnya itu menunjukkan hasil yang lebih baik. Jadi akurasinya 0,86%, kemudian loss-nya itu 0,37, loss-nya lebih rendah. Dan eksperimen terakhir itu epochs-nya lebih
rendah 20. Jadi kemudian validation speed-nya tetap, kemudian batch size-nya kita langsung buat 60.000 data. Jadi kita langsung menggunakan seluruh training set yang ada di dataset tadi. Jadi 60.000 data. Jadi sekali langkah dia langsung akan memproses 60.000 data. Hasilnya menunjukkan akurasi yang rendah, yaitu 23%, kemudian dengan loss 2,1058. Nah, kemudian saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kami menggunakan dataset tersebut, menggunakan Google Colab Python. Jadi, dibandingkan di sini dalam uji pertamanya, hasilnya itu sebesar 0,856, artinya 86%. Kemudian yang kedua itu ini itu ada 86%, 86,54%. Kemudian yang kedua itu hasilnya 86,57%. Dan yang terakhir itu adalah 23,61%. Kemudian loss-nya, artinya di sini tuh saya jelaskan dulu, akurasi itu semakin tinggi semakin baik, jadi mendekati 100% itu semakin baik, jadi dia semakin menghasilkan data yang akurat antar dari prediksi yang dihasilkan dengan aktual data yang tadi dibuat seperti itu. Kemudian untuk loss, jika nilai loss-nya itu semakin kecil, maka kemungkinan menunjukkan bahwa hasil dari pembelajaran tadi menghasilkan selisih antar prediksi dengan hasil aktualnya itu nilai yang tidak terlalu jauh. Nah, dari ketiga eksperimen tadi, yang paling bagus adalah yang nomor 2, karena dia menghasilkan akurat yang paling tinggi, tapi dengan loss yang paling rendah. Dia sebesar 0,37. Nah, kemudian ini berarti dia dari tiga eksperimen ini dia yang paling baik. Kemudian yang nomor 2 hasil uji pada eksperimen pertama, yaitu dengan akurasi 86% dengan loss yang 0,4, dan ini masih cukup baik, tergolong masih baik. Tapi pada uji eksperimen ketiga itu hasilnya itu sangat rendah, akurasinya itu 23%, kemudian loss-nya sangat tinggi, jadi 2,108. Dan ini menurut analisa kami, kenapa yang nomor 2 itu lebih baik, karena nomor 2 tadi diproses dengan batch size yang lebih kecil, cuman epochnya dia lebih banyak. Nah, jadi langkah yang digunakan dia lebih banyak, tapi dengan batch size yang menengah, jadi 32 tadi. Jadi dia setiap prosesnya untuk mencapai seperti yang tadi saya jelaskan, untuk mencapai, nah di sini dia itu lebih terukur. Nah, yang ini tuh dia lebih langkahnya lebih tepat sampai dengan titik yang paling rendah. Jadi loss-nya tadi yang paling rendah. Sedangkan yang nomor 3 tadi itu menunjukkan hasil yang seperti ini. Jadi sekali langkah, dia langkahnya cuma 20. Cuman sekali langkah itu 60.000 data, jadi terlalu besar, terlalu mungkin bisa overfitting atau underfitting. Kemudian untuk yang pertama tadi mungkin seperti ini ya. Jadi dia setiap langkahnya itu terlalu kecil. Dia langkahnya tadi cuma batch size-nya 1 setiap langkah tuh memproses satu data. Jadi prosesnya mungkin terlalu lama ya. Mungkin terlalu terlalu detail ya prosesnya seperti itu. Jadi kesimpulannya eksperimen nomor 2 menghasilkan akurasi yang terbaik secara akurasi, kemudian loss yang paling rendah. Kemudian eksperimen ketiga itu menghasilkan akurasi yang paling jelek dan dengan loss yang paling tinggi. Seperti itu. Jadi untuk model eksperimen yang ketiga itu hasil prediksi yang didapatkan dengan aktualnya itu terlampau jauh selisihnya. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.